Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Di sini ada pakai menor. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Di sini ada pakai menor. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan investor retail Indonesia. Bersama saya Yunus, kita ketemu lagi di analisis pasar, official channel dari Saham Bagus Trading Community, dan kita akan berbicara soal hari ini kan musim laporan keuangan nih Pak Yai. Nah, musim laporan keuangan kuartal 3 telah tiba. Nah, apa saja sektor-sektor industri dan emiten yang menarik nih Pak Kiai? Kinerjanya bagus, sahamnya naik, ya kan? Apa sih kira-kira itu? Ya, jadi di November itu adalah memang masa panen laporan keuangan ya. Dan itu sudah saya sampaikan di TikTok saya, edukasi saham bagus, ataupun juga ketika kita live Zoom, saya sudah bilang akan ada kejutan-kejutan di bulan November ini, khususnya emiten rokok. Karena dampaknya dari menegakkan hukum untuk rokok ilegal itu pasti akan meningkatkan pendapatan dan profit dari emiten rokok, dan terbukti langsung naik itu HMSP ya. Ya, Sampurna kode sahamnya ada HMSP, kemudian Bismillah, WIM, Gudang Garam, DDRM, dan distributor tembakau ITIK itu terbang semua Pak. Imbas dari law enforcement tadi itu ya? Imbas dari law enforcement dan tata kelola tembakau yang baru dari Pak Purbaya langsung naik. Nah itu belum apa-apa, berarti kedepannya akan lebih bagus juga nih emiten tembakau ya. Terlebih apa? Terlebih harga-harga mereka itu sudah terdiskon dalam sekali. Jadi contohnya untuk Gudang Garam itu, Gudang Garam itu pernah valuasi normalnya itu di 40.000. Nah, kemarin itu baru di 11.000, kemudian sekarang naik 14.000, sekarang naik 17.000. Masih jauh dari 40.000 kan? Ya kan? Kemudian Hitam Manis Sampurna HMSP itu sekarang harganya masih di 800, bagi saya masih bisa di 1.000. WIIM itu masih di kisaran 1.200, saya berarti bisa sampai ke 2.500, 3.000. ITIK apalagi masih di bawah sekali ya. Itu ya targetnya ITIK itu mungkin 500 bisa lah gitu ya. Ya, coba kita cek. Aku lupa nggak ya? Bentar ya teman-teman ya. Coba. Namanya cek ini. Dulu nih. Bahkan sempat arah ya, sekarang sudah 466, jadi sangat gampang akan ke 500, 700, 800 kan, 1.000. Jadi saya memprediksi emiten rokok itu bagus. Kemudian yang kedua adalah tetap emiten konglo. Karena Anda tahu kan tanggal 27 kemarin mereka anjlok karena isu rebalancing MSCI dan mereka turun sampai 10% lebih kan. Begitu 10% lebih ya kita serak kan semuanya kan. Nah, jadi apakah itu sahamnya Prayogo Pangestu ya, sahamnya Haji Isam, sahamnya Happy Apsoro, itu masih murah semua. Dan lebih penting adalah saham-saham yang diprediksi akan masuk ke MSCI nanti pengumumannya tanggal 5 November. Tanggal 5 November. Tanggal 5 November yaitu ada PTRO, kemudian ada Brand, kemudian ada IMTK, dan kemungkinan BRMS. Ada 4 kandidat. Makanya kan kalau Anda suka memperhatikan, mengikuti TikTok kita, mengikuti website kita sahambagus.co.id, di situ selalu ada rekomendasi ya. Sudah sejak awal bulan saya sampaikan untuk selalu nabung di 4 saham yang akan break di MSCI tanggal 5. Tanggal 5 November besok itu ya. Ya mungkin tidak 4-4-nya masuk MSCI, tapi kalau dari 4, 2 yang masuk kan lumayan. Dan pada saat MSCI diumumkan tanggal 4 itu saatnya jualan, bukan saatnya beli. Belinya udah kemarin-kemarin ini Pak. Besok jual saatnya. Jual. Kemudian yang ketiga tentunya adalah saham emas. Saham di bidang-bidang yang terkait dengan emas Pak. Karena menurut JP Morgan International
itu emas itu kan sekarang posisinya $4.000 per troy ounce ya. Emas ini akan naik sampai $5.000 per troy ounce. Paling sedikit 4.500 per troy ounce ya. Jadi meskipun sekarang naik turun 4.000, kemarin turun di bawah 4.000, 3.900 sekian, nanti naik lagi. Tapi at the end of the year kira-kira 2026, at the end of the year 2026, dalam setahun ke depan, itu emas itu bisa nyampe ke 5.000, Pak. Emas sampai ke 5.000. Ya, karena emas itu semakin dunia krisis, semakin naik. Ya. Pokoknya kalau si Donald Bebek ini belum lengser atau dilengserkan atau dicabut nyawanya dari bun-bunannya dia, ya dunia bakal tetap akan kacau seperti ini. Ketika kacau, emas tetap akan apresiasi terus. Dan emas itu tahu nggak, tahun ini sudah melampaui cuan dari semua kategori aset. Jadi sampai kita syuting ya, sampai hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 2 November. Emas itu sudah naik 50%. Dari harga dia di bulan Januari. Ya kan? Nah, mengalahkan Bitcoin. Bitcoin aja cuma 20-30%. Kan kenaikannya. Mengalahkan IHSG ya itu cuma berapa? 6-7% segala macam. Menaikkan FTSE 100, menaikkan Standard & Poor's, S&P. Indeks saham itu kalah semua seluruh dunia dengan emas. Jadi memang tahun ini eranya emas gitu loh. Gitu. Jadi emiten-emiten emas itu masih akan diburu, masih akan naik terus. Jadi ada saham dengan kode emiten emas, ada saham BRMS yang nanti kemungkinan akan masuk MSCI kalau dia bisa tembus 2.000, 2.500. Kemudian ada saham Antam, jangan lupa. Kemudian ada saham HRTA, kemudian ada saham PSAB, ya, PSAB, dan jangan lupa ada saham AMMN, Aman Mineral, yang kebetulan hari Jumat kemarin koreksi. Ya. Aman Mineral itu koreksi. Jadi kalau Aman Mineral itu di bawah 5.000 biasanya saya serok. Ya, jadi saya lagi nungguin besok hari Senin apakah Amin Mineral ini jatuh lagi. Begitu di bawah 5.000 saya serok. PSAB begitu di bawah 450 kita serok. ANTM begitu di bawah 3.000 kita serok. Arci jangan lupa. Ya. Di bawah 1.000 serok. Emas di bawah 4.000 serok. Selain emas ada lagi Pak Kiai, apa itu? Yang berikutnya adalah nikel. Nikel itu juga apresiasi terus ya. Jadi emiten nikel itu ada yang paling besar, nikel yang paling top itu adalah kode sahamnya NCKL atau Trimegah itu apa namanya? Trimegah Nikel. NCKL. Kemudian ada juga NICL dan kemudian jangan lupa Inco juga lagi bagus. Inco. Ya, selebihnya minyak juga lagi bagus, tapi minyak jangan lupa minyak ini agak naik turun naik turun. Ngeri-ngeri ya. Dan keempat adalah batu bara. Batu bara hari ini udah $110. Kemarin harganya di bulan Juli itu $68. Jangan lupa emiten-emiten batu bara yang paling top seperti Bumi itu tunggu break di 150 baru Anda masuk. Kemudian ada AADI ya, batu baranya grupnya Adaro. Dimana kalau dia di bawah 7.000 kamu serok aja. Di bawah 7.000. Kemudian ada PTBA, ada ada PTBA, kemudian ada PTRO jangan lupa juga. Ya. PTRO itu juga ada batu baranya. Dan kalau mau yang small cap ada emiten namanya Coal, COAL. Coal. Iya, Coal. Ya, thank you. Siap. Nah, tadi disampaikan salah satunya menarik adalah batu bara. Yes. Batu bara atau energi lah. Nah, faktor fundamennya apa Pak ya? Apa memang sudah
sudah akhir tahun ini atau memang kinerja mereka juga lagi bagus banget selain emas tadi? Ya, batu bara karena Eropa dan Amerika dan belahan bumi yang 4 musim itu kan sekarang masuk musim dingin. Iya. Mereka benar. membutuhkan penghangat dan penghangatnya itu dari batu bara. Iya. Satu itu. Kemudian juga tambang-tambang batu bara yang ada di belahan bumi lainnya yang dingin-dingin juga nggak bisa produksi. Oke. Gitu. Dan apa namanya, China juga mulai nambah pasokannya juga gitu. Jadi oleh karena itu ya itu siklus ya. Saya selalu bilang bahwa siklusnya itu adalah Agustus itu beli, nanti November, Desember, Januari itu jual. Memang setiap tahun saya selalu melakukan itu, Pak, sampai dengan bulan Februari. Oke. Nah, jadi Senin besok ini 3 November, ya kan, diprediksi pakai saham apa yang menarik dari daya trading atau jual beli langsung di hari itu besok ini. Kira-kira apa yang bakal ada beberapa yang menarik nanti buat hari Senin tanggal 3 November. Yang pertama adalah BIP itu ada BIPI. BIPI itu emiten untuk apa namanya, waste to energy. Dia lagi ada backdoor listing. Terus kemudian yang kedua Toba kemarin udah kita serok di 840 dan muncul berita bahwa Toba ini untuk waste manajemennya itu pendapatan dan labanya naik kira-kira 1041%. Dan juga laba ini Toba itu dia akan ekspansi ke Asia dan seluruh dunia. Jadi dia tidak cuma fokus di Indonesia. Jadi kan perusahaan global ya mereka. Ya, kemudian ada PPRE, di mana PPRE kemarin sudah kita serok di 150, kita tunggu ada kenaikan, sepertinya akan ada kenaikan. Kalau dia di 130-135 bisa kita TP untuk PPRE atau PP presisi beton ini. Presisi beton. Ya, yang lain-lain tentunya saham-saham konglo yang lain seperti JAR, seperti Bufa, seperti TP, seperti BRPT, Cuan, PTRO segala macam, silahkan dimasukin ke watchlist. Nanti kita pantau-pantau bersama jam 9. Kalau memang tekanan belinya bagus, ya kita masuk all in. Nah ini kan besok tanggal 3 November ini juga akan live trading juga Pak ya kan tiap hari kan. Nah apa nih pesan ke investor retail atau mereka yang mau jadi investor retail untuk ikut di komunitas saham bagus biar bisa cuan bersama, karena live trading bersama. Itu dia. Ya, pesan-pesannya harus selalu upgrade skill, harus selalu upgrade emosional, psikologinya dijaga, kemudian jangan all in, harus pakai money management yang baik gitu. Dan jangan lupa harus ikut satu community yang positif, sehingga Anda tiap hari update ilmu, update informasi, kita saling berbagi, dan itu cukup murah. Anda bisa join di Saham Bagus Trading Community itu hanya dengan 150.000 per bulan saja. Ya, nanti hubungi kontak yang ada di bawah atau di website kita. Di website kita www.sahambagus.co.id, di situ ada. Atau di deskripsi di YouTube ini ya, ada itu juga itu. Baik, terima kasih Pak Yai atas waktunya dan tetap sehat, tetap berkah. Salam cuan investor Indonesia. Investor Retail Indonesia. Terima kasih. Saham bagus, saham bagus, saham